Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Dengan hati yang bersuka cita, mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan menjadi landasan khotbah di minggu ke-15 sesudah Trinitatis hari ini, yaitu dari Injil Markus. Markus pasal 7 ayat 24 hingga ayat 37. Saya akan bacakan untuk kita. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah, seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitahukannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih Tuhan Yesus, di perikop tadi kita melihat ada 3 figur atau kelompok yang patut kita perhatikan untuk kita renungkan. Ada anak yang dirasuk setan, ada ibu yang memohon dan yang gigih memohon, dan yang ketiga ada Yesus yang berkuasa melakukan segalanya. Mari kita telaah satu persatu. Pertama, seorang anak yang dirasuk setan, dan juga ada orang yang tuli dan bisu, yang biasanya juga dianggap sebagai penyakit akibat roh jahat. Dan di zaman kita sekarang juga, itu yang kami lihat sekian tahun melayani, banyak anak-anak yang dirasuk setan. Si anak itu sangat menderita. Dan setelah kita telusuri ternyata itu banyak terjadi karena orang tua mereka yang sering ke dukun atau menyimpan benda keramat atau menggunakan obat-obat dari dukun melakukan praktek okultisme. Kasihan sekali anak-anaknya. Padahal Tuhan sudah melarang praktek seperti itu. Kita baca misalnya di Keluaran 34 ayat 7 dan Bilangan 14 ayat 18 yang mengatakan, "Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat." Karena itu saudaraku, setiap orang tua hendaknya menjaga dirinya agar jangan pernah bersentuhan dengan kuasa kegelapan. Nanti anak-anakmu yang menderita. Tetapi di samping itu saudaraku, di zaman kita sekarang semakin banyak roh-roh jahat bergentayangan mengincar anak-anak kita. Ada narkotika, film porno, pergaulan bebas. Banyak anak-anak menjadi korban karena orang tuanya kurang mendapat perhatian, kurang kasih sayang.
Orang tuanya asik bertengkar, asik dengan masalah, asik dengan ego mereka berdua, asik dengan hobinya, membuat anak-anak menjadi kesepian, kurang perhatian dan kasih sayang. Disitulah si roh jahat akan segera merasuki dan menghancurkan anak-anak kita. Roh jahat yang terbaru, saudaraku, tetapi sangat kita gandrungi adalah mungkin gadget dan HP. Bila orang tua kurang pintar mengawasi dan mengajari anak-anaknya menggunakan HP-nya secara bijak, maka HP-nya bisa menjadi roh jahat bagi anak-anak. Karena dari sana dia bisa mengakses seluruh informasi seperti film porno, ucapan kebencian, dan segala macam kejahatan. Tidak sedikit orang menjadi teroris karena diajak dan diindoktrinasi melalui HP. Tidak sedikit anak-anak yang terjerumus menjadi korban seks dan penipuan karena rayuan chatting di dunia maya. Sekarang ini dunia nyata dan dunia maya sama-sama jahatnya dan sangat berpotensi menjadi roh jahat bila kita tidak bijak menggunakannya. Karena itulah terutama kepada keluarga muda, kita perlu mengantisipasi roh-roh jahat yang akan muncul lagi ke depan. Sehingga kita bisa membekali anak-anak kita mulai dari usia dini agar mereka dapat mengalahkan kuasa-kuasa roh jahat itu. Tetapi saudaraku, untunglah ada pribadi yang kedua atau kelompok yang kedua. Yaitu seorang ibu yang mewakili orang tua. Demikian juga dengan orang banyak yang mau menolong orang lain. Kita fokuskan dulu kepada si ibu ini. Dia adalah model, adalah patron, adalah contoh yang layak ditiru oleh para orang tua. Dia seorang orang tua yang mau mempersirangguton, mempergumulkan, melakukan apa saja demi kesembuhan anak-anaknya. Demikian juga dengan orang lain, mungkin keluarga si sakit tuli dan bisu itu. Mereka mau membawa si sakit itu kepada Yesus. Tetapi kita fokus kepada si ibu tadi. Ketika anaknya sakit, dia datang kepada Yesus. Dia mungkin hanya sudah mendengar tentang Yesus, tetapi dia mau langsung datang kepada Yesus. Mari kita coba tanya diri kita masing-masing, saudaraku. Ketika anak-anak kita bermasalah, kita pergi kemana? Tidak jarang orang tua, ayah dan ibunya saling menyalahkan. Lalu mereka bertengkar. Keadaan semakin runyam, bukan? Dan yang paling mengerikan, masih ada orang tua yang pergi ke dukun, lalu meminta jimat untuk digunakan anaknya. Makin hancur lagi. Di samping itu banyak orang yang mengandalkan motivator, psikiater, psikolog, ahli parenting, dan lain-lain. Tetapi hari ini saudaraku kita diingatkan, baiklah kita meneladani si ibu ini. Walau dia seorang yang bukan umat Allah, tetapi dia datang kepada Yesus. Karena itu mari datanglah ke Yesus. Semua masalah anak-anakmu tumpahkan ke hadapan Yesus. Dan ada lagi yang menarik saudaraku. Dalam Bibil bahasa Toba, dia sengaja disebut sebagai parbigu, kafir. Karena dia keturunan Siro-Fenisia. Dan orang Yahudi tidak menyukai bangsa ini. Tetapi si ibu ini tidak memperdulikan itu demi kesembuhan anaknya itu. Dan nampaknya di awalnya Yesus seperti tidak peduli. Tetapi si ibu itu terus memohon dan sujud di depan kaki Yesus. Sehingga Yesus menyapanya. Ketika Yesus menyapanya, si ibu itu sudah sangat berharap bahwa Yesus akan memberi dia berita sukacita. Ternyata saudaraku, sesuai dengan ayat paralelnya di Matius 15 ayat 24, bukan itu yang dia terima. Tetapi justru Yesus mengatakan kepada dia, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Namun demikian, si ibu ini terus memohon. Dan Yesus mengatakan ucapan yang lebih berat lagi di ayat 27. Biarlah anak-anak kenyang dulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Memang saudaraku, Yesus tidak pernah mengatakan si ibu itu sebagai anjing, maaf. Tetapi maksud Yesus begini. Ketika kita memberi anak-anak kita makan,
Semua makanannya kita sediakan di atas meja dan makan di atas meja, bukan? Tetapi sering ada anjing kita di bawah meja itu menunggu makanan yang terjatuh dari meja untuk dimakannya, bukan? Yesus mau mengatakan di sini, Ibu, tidak mungkinlah kita terlebih dahulu memberikan makanan kepada anjing itu ketimbang kepada anak kita. Nanti makanan anak kita jadi habis karena diberikan kepada si anjing. Yesus mau mengatakan, tidak mungkinlah keselamatan itu lebih dahulu diberikan kepada bangsa yang bukan bangsa Israel. Israel harus diutamakan. Itulah maksud ucapan Yesus. Tetapi saudaraku, disitulah kehebatan iman si ibu itu. Karena di ayat 28 si ibu itu mengatakan, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Ini yang luar biasa. Dia mau mengatakan, si ibu ini mau mengatakan, Tuhan berilah sedikit saja pun kuasa dan kasih-Mu. Sedikit saja. Walaupun itu nampaknya hanyalah remah-remah, hanya sisa-sisa, hanya yang jatuh-jatuh saja. Tetapi itu pasti bisa menyembuhkan anakku. Si ibu itu benar-benar percaya bahwa kuasa Yesus itu sangat luar biasa. Sehingga yang sangat sedikit pun, pasti kuasa yang sangat sedikit itu bisa menyembuhkan anaknya itu. Sama seperti ucapan si letnan di Lukas 7 ayat 1 hingga 9 yang mengatakan, katakan saja sepatah kata Tuhan, maka hambaku itu akan sembuh. Si letnan dan si ibu ini benar-benar percaya akan kuasa Yesus yang mampu menyembuhkan. Saudara-saudaraku, hendaklah semua orang tua meneladani si ibu ini. Dia mau melakukan apa saja demi kesembuhan anaknya. Tetapi yang terutama dia memiliki iman yang kuat. Dia benar-benar bergumul dalam iman demi kesembuhan anaknya itu. Ada satu pelajaran penting bagi kita di sini tentang berdoa, tentang memohon kepada Tuhan. Terkadang Yesus sepertinya tidak mendengarkan doa kita. Tetapi apa tujuannya? Kalimat ini saya dengar dari sebuah khotbah mengatakan begini. Bila Tuhan Yesus sepertinya menunda untuk mengabulkan doamu, ingatlah, Tuhan Yesus ingin melihat imanmu yang lebih besar. Ingin melihat imanmu yang terbukti. Karena itulah di Roma 12 ayat 12 dikatakan, tekunlah berdoa, jugul homma tangia. Ingat itu saudaraku. Tetapi kita diingatkan, bila doa kita sudah dikabulkan, jangan pernah lupa mengucap syukur. Tetapi bila Tuhan menolak doamu, ingatlah bahwa Tuhan Yesus sudah menyediakan yang terbaik. Sudah menyediakan jawaban yang lain dari permohonanmu itu. Saudara-saudaraku, karena itu melalui firman ini kita diajak, mari teruslah membawa anak-anakmu kepada Yesus. Orang tua perlu fokus akan keselamatan anak-anaknya. Jangan biarkan waktumu, perhatianmu, dan energimu tersita oleh persoalan-persoalan antara suami dan istri. Jangan asik bermedsos, jangan asik bertengkar, jangan asik healing-healing saja. Kalau orang Batak mengatakan anak kokido hamorau diau, anak-anakku harta paling berharga. Itu benar. Karena mereka adalah titipan Tuhan bagi kita. Karena itu saudaraku, kita harus lebih cermat lagi melihat roh-roh jahat yang akan menerkam anak-anak kita di masa depan. Lalu kita fokus memberikan senjata, terutama dari firman Tuhan, untuk membekali anak-anak kita. Supaya mereka mampu mengatakan tidak. Supaya mereka mampu melawan, bahkan mampu mengalahkan roh-roh jahat itu. Lalu yang terakhir sekarang saudaraku, tetapi ini yang terutama dan inilah kuncinya. Kita di sana ada pribadi Yesus. Yesus ternyata sangat peduli dengan kita. Walau nampaknya si ibu itu tidak digubris. Tetapi Yesus sangat mau menolong kita.
menolong si ibu dan menolong kita. Yesus mau menyembuhkan kita dan anak-anak kita, asalkan kita mau menyerahkan seluruhnya ke tangannya di dalam iman yang teguh, di dalam iman yang tidak mudah putus asa. Mengapa? Karena Yesus mau, Yesus mampu. Kuasanya mampu mengusir segala roh jahat manapun. Kuasanya mampu menyembuhkan segala sakit dan penyakit apapun. Bahkan iblis dan kematian saja sudah dikalahkannya. Dan ingat saudaraku, ternyata kuasa Yesus itu tidak terbatas hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk semua orang, seperti perempuan Siro-Fenisia, termasuk kepada kita. Kuasanya itu mengatasi segala-galanya. Kuasanya membuat segala sesuatu menjadi baik, seperti topik minggu ini. Seperti yang Tuhan lakukan di epistel di Mazmur 125 tadi. Hanya yang perlu kita lakukan sekarang adalah ulurkan tanganmu, yaitu imanmu yang kokoh untuk menerima kesembuhan, menerima mujizat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Imani kuasanya. Maka Yesus akan membuat semuanya, segala-galanya menjadi baik. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sungguh menguatkan kami. Bila anak-anak kami diganggu roh jahat zaman ini, biarlah kami hanya datang dalam iman kepada Tuhan Yesus yang sanggup membuat semuanya menjadi baik. Kuatkan kami para orang tua, agar kami fokus menyerahkan anak-anak kami kepada Tuhan, sehingga mereka tetap menjadi baik. Ya Tuhan, berkatilah keluarga kami. Biarlah kasih di antara suami, istri, orang tua, dan anak-anak semakin kokoh diikat kasih-Mu. Berkatilah pekerjaan dan usaha dan pelayanan kami. Di segala hal kami hanya mengandalkan penyertaan Tuhan saja. Ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu, terutama para penginjil, agar semakin banyak jiwa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus dan selamat. Juga berkatilah bangsa dan negara kami. Dan kami mau memohon, biarlah damai-Mu menguasai hati para pemimpin bangsa di dunia ini, sehingga semua peperangan dan pertikaian antar bangsa segera diselesaikan dalam damai-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang maha agung, yang maha mulia, gunung batu keselamatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita.